Santai, sudah cukup ketat. Kamu masih mau lebih ketat? Wah, sang pangeran benar-benar sibuk. Sampai cerita ini hampir selesai, dia belum muncul. Jika bukan karena kondisi tak terelakkan, aku tidak akan datang ke pesta ulang tahun pangeran. Sudah 2 bulan sejak aku masuk ke dunia game. Semua cerita yang berhasil dikumpulkan sudah selesai. Ku baca. Ini dari mana asalnya? Selamat, pemain sukses masuk. Sistem strategi utama sekarang diaktifkan. Selesaikan misi strategi untuk kembali modern. Misi, strategi, sistem. Ikuti isi undangan dan hadiri pesta ulang tahun pangeran. Segera tingkatkan nilai kesan baik pangeran Weiji padamu. Ketika pria utama mencintaimu, tusuk dia. Menusuk apa? Pangeran... Apa? Apakah aku... Mohon pemain segera menyelesaikan tugas. Stop. Menusuk pangeran akan mengakibatkan hukuman 9 generasi. Mohon pemain segera selesaikan tugas. Tugas ini siapa? Suka ambil saja. Aku tidak akan melakukannya. Aku akan santai sebagai putri pejabat. Jika lapar, makanlah. Jika mengantuk, tidurlah. Kalau bosan, baca cerita. Ini bukan aku menyerah. Benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Sistem mendeteksi tuan rumah yang cukup bimbang dengan tugas strategi. Memperbarui misi jalur tambahan, bantu tuan rumah capai tujuan tugas strategi. Merayu tokoh utama dengan aksi basah. Pada 2 orang tanpa dasar hubungan emosional, yakin bisa mendapatkan simpati melalui tindakan ini. Pangeran Mahkota telah tiba. Pangeran Mahkota. Terima kasih kepada semua yang datang menghadiri perayaan ulang tahun saya. Siapa yang merayakan ulang tahun 30 hari? Acara seleksi tetap berlangsung. Untung saja, aku sudah bersiap membawa cukup cerita. Telah berinteraksi dengan target strategi. Harap tuan rumah segera menyelesaikan tugas. Apa ini? Apakah mereka tidak bisa melihatnya? Hanya aku yang bisa melihat. Jangan melihatku. Aku hanya orang yang tidak terlihat. Selamat ulang tahun, pangeran. Lama tak jumpa. Apakah yang mulia ingat hamba? Busana yang mulia bagus? Saya adalah target strategi. Apa maksudnya? Harap tuan rumah segera merayu tokoh utama dengan aksi basah. Setelah selesai tugas, ada hadiah kekayaan. Tubuh. Basah. Kekayaan besar. Bagaimana sistem bisa membuat gadis menggoda dengan tubuh basah? Tidak tahu malu dan vulgar. Menggoda dengan tubuh basah? Anjing pun TDK akan lakukan. Terdeteksi pengguna malas. Akan dijatuhi hukuman kejut listrik sebagai hukuman untuk bermalas-malasan. Apakah dia baru saja tersetrum? Sistem yang disebut ini ternyata bisa menghukumnya. Kenapa dia pingsan? Tidak pingsan tadi atau nanti? Tapi ketika pangeran tiba-tiba pingsan, pura-pura pingsan lagi. Dikerumuni orang, dasar sistem sialan. Memberikan kejutan tanpa peringatan. Ada apa dengan gadis ini? Saya memiliki fisik lemah, kadang suka pingsan tiba-tiba. Tidak apa. Tidak apa. Feng Yuxi, bawakan segelas air hangat untuk gadis ini. Baik, jika dia tidak mau tugas, aku akan bantu. Dia kekayaan besar. Apa itu? Yang mulia, air hangat sudah datang. Yang mulia, sangat perhatian. Tindakan keji. Seandainya aku pura-pura pingsan juga. Terima kasih, Yang mulia. Saya tak sengaja tergelincir. Mohon maaf, Nona. Mengapa tugas belum selesai? Bukankah sudah basah kuyup?
Karena makanan sudah didekatkan, lakukanlah tugasnya. Kamu. Pangeran, jangan terpikat oleh dia. Wanita ini berani menggunakan cara licik seperti itu. Selamat kepada pemilik berhasil menyelesaikan tugas. Dapatkan hadiah tugas. Resep pembuatan kaca. Yang mulia, saya masih merasa tidak enak badan. Saya permisi dulu. Pangeran, jangan tertipu wanita ini. Pangeran, jangan pergi. Dia berpura. Dia sengaja. Mulia, Anda busuk. Gadis. Ini adalah buku cerita yang biasa dia baca sehari-hari. Maka, ya, pembahasan buku seperti ini. Cepat jelaskan. Dasar otak beku. Metode pembuatan kaca. Jika benda ini berhasil dibuat, bisa menghasilkan banyak uang. Yang mulia, ini adalah resep pembuatan kaca yang hamba temukan dalam buku kuno. Merupakan hadiah ulang tahun untuk Yang Mulia. Terima kasih, gadis. Aku sangat menyukai hadiah ini. Selamat kepada penginap. Nilai cinta dari tokoh utama bertambah. X10. Misi sistem strategi. Apa itu nilai cinta? Feng Yuxi, kirim buku ke departemen konstruksi. Beritahu mereka buat sampel sesuai buku. Kirim ke kamar tidur saya sebelum pagi besok. Kerjakan sekarang tanpa kesalahan. Nona, jika produk kaca ini benar-benar dibuat, pasti akan menarik perhatian para bangsawan di seluruh kota. Nona telah berjasa memberikan resep. Berapa pembagian keuntungan yang diinginkan? Tentu saja. Semuanya terserah keputusan Yang Mulia Putra Mahkota. Ini adalah Leonting Giok yang saya bawa. Nona bisa menggunakan ini untuk bebas keluar masuk ke istana timur saya. Memudahkan Anda cek buku dan ambil untung. Ambillah. Hamba tidak berani. Jika ada pembagian keuntungan, kirim ke rumah Jen. Di dunia ini, transportasi sulit. Dari sana timur ke keluarga Jen butuh 3 jam. Karena saya tidak mau repot datang. Saya pamit. Bulan lalu, jalan rusak banjir selatan bisa kita perbaiki. Karena ada dana. Yang mulia, dedikasi Anda untuk negara rakyat luar biasa. Kali ini, permaisuri secara khusus mengadakan pesta ulang tahun. Mereka undang gadis bangsawan lajang di ibu kota buat Anda pilih satu. Apa yang ingin Anda katakan? Yang mulia, gadis bangsawan ini tinggal di Istana Timur selama 7 hari. Anda cuma bertemu sekali. Bagaimana Anda bisa tahu gadis bangsawan mana yang paling cocok menjadi putri mahkota? Saya tidak ingin menetapkan putri mahkota. Saya benar-benar tidak mampu menanggungnya. Apakah Anda tahu berapa pengeluaran istana dalam 1 bulan? Apakah Anda tahu perhiasan sederhana bisa cukup bagi rakyat biasa makan beberapa bulan? Yang mulia, alasan saya adakan jamuan musim gugur, ulang tahun, dan lain-lain adalah karena hidayah-hidayah yang mereka berikan bisa digadaikan menjadi uang guna membantu korban bencana. Saya selalu merasa jamuan ulang tahun dan lainnya terlalu sedikit. Hadiah yang mereka berikan juga terlalu sedikit. Sekarang kita sudah memiliki formula kaca. Namun, yang Anda katakan benar. Para gadis bangsawan itu tinggal di istana tanpa membayar apapun. Beritakan. Biarkan mereka datang besok untuk jamuan apresiasi. Produk kaca ini pasti laku. Iya. Anak perempuan rendah seorang pejabat tingkat 7. Berani-beraninya menggoda Yang Mulia Putra Mahkota secara terang-terangan. Ini adalah Istana Timur, bukan rumahmu, Nona Song. Sebelum bertindak, pikirkan dulu apakah bisa menanggung akibatnya. Benar saja, karakter dalam permainan cinta hanya memikirkan cinta dan konflik antar satu sama lain. Tuan, yang kami hormati dan sangat dihormati oleh seluruh keluarga. Mulai sekarang, saya tidak akan meminta cerai lagi. Juga tidak akan bersaing dengan Nyonya Jiang. Setiap hari dan malam saya berdoa di kuil, memohon agar Anda membebaskan Qing Yin.
Mengapa perempuan begitu rela kehilangan diri demi seorang laki-laki yang pura-pura baik? Seperti ibu di dunia saya. Kau pikir rumah bangsawan kita hanya pajangan? Hari ini aku harus membunuhmu. Yang mulia putra mahkota tiba. Tunggu saja. Shh. Yang mulia putra mahkota, kita semua pakai biru hari ini. Kebetulan sekali. Hari ini saya mengundang para gadis bangsawan ke sini. Hanya untuk melihat benda-benda ini. Wow. Apa ini batu permata? Indah. Wah. Semua melihat produk kaca berharga ini. Merupakan patch pertama yang diluncurkan oleh merek eksklusif yang dimiliki oleh Yang Mulia Pangeran. Yang Mulia juga secara khusus mengadakan acara pro-penjualan kecil untuk para wanita terhormat. Pro-penjualan edisi terbatas dengan tanda tangan Yang Mulia hanya 1.000 unit. Setiap unit seharga 100 teo. Saya ingin 10 set. Atau hari. Saya mau ini. Setiap hari 1 set. Tidak, 10 set. Baik. Saya pilih 30 set, 30 set. Saya akan membeli semua 1.000 unit ini. Kenapa? Jadi seperti ini. Semua ini sudah saya pesan. Bagus sekali. Strategi pemasaran kelangkaan ini tidak sia-sia. Sayangnya, produksi produk ini terlalu rendah. Tidak bisa cepat menghasilkan lebih banyak uang. Kalau menaikkan harga, mereka bisa saja mundur. Aku punya ide. Kita bisa mulai dengan pro-penjualan, edisi terbatas, kolaborasi dengan Yang Mulia. Selanjutnya, buat edisi musim terbatas. Dengan tema 4 musim. Juga atur tanda tangan. Beli edisi terbatas, dapat tanda tangan Yang Mulia. Baik, ikuti saranmu. Selamat kepada host, sistem telah menyelesaikan tugas strategi. Nilai rasa cinta sang tokoh utama bertambah 10 poin. Tugas sampingan kuat. Berbasis pengalaman dari 1.000 novel romansa CO, tugas peningkatan akan muncul secara acak. Host diharapkan merespons aktif. Lagi! Apakah sistem kalian bisa diandalkan? Ayo, bergerak lebih cepat. Kalau rusak, berapa kepala kalian? Astaga, sisa barangnya bawa ke gudang cepat. Pangeran Mahkota, ini adalah pembagian keuntungan dari Linglong Pavilion. 20 kotak emas, totalnya 744.000 tayo. Bahkan perbendaharaan negara pun tidak punya uang tunai sebanyak ini. Nona Jen memang dewi keberuntungan saya. Coron. Sungguh luar biasa. Bisa menghasilkan sebanyak ini. Bagaimana? Untung Nona Jen. Saya sudah mempersiapkannya sejak lama. Total 92.000 teo. Semuanya 92.000 teo. Selain itu, 8.000 teo adalah hadiah dari saya untuk Nona. 1000 teo, 2.000 teo, 3000 teo, 4.000 teo. Tepat, totalnya 100.000 teo. Bulan lalu banjir selatan. Kementerian Keuangan tidak bisa berikan dana bantuan. Feng Yuxi mengatur pengiriman uang ke daerah bencana. Sayang, tidak cukup untuk memperbaiki jalan runtuh. Saya masih harus memikirkan cara lain. Zaman seperti ini penuh dengan tanah longsor, banjir, kerusakan setiap tahun. Jika ada semen, Simon, tidak ada apa-apa. Seperti dunia game, semua alat ditulis jelas. Saya khawatir pemain tidak akan mengerti. Anda, apa yang Anda lihat? Tidak, aku tidak melihat apa-apa. Selamat kepada tuan rumah karena memicu misi baru, misi strategi sistem, dan memberi tuan rumah pria bubuk hewan, harap selesaikan tugas sesegera mungkin. Strategi sistem. Saya tidak menyangka bumerang akan dilemparkan ke arah saya seperti ini. Anda datang tepat. Putra mahkota ingin minum teh saya.
Kirimkannya. Saya tidak. Hentikan. Jiang Qingyin, aku tidak berdiskusi denganmu. Aku memberitahumu. Lebih baik kamu memikirkannya. Apakah Anda benar-benar akan tidak mematuhi saya? Jika saya membawa teh dan melarikan diri dalam sekejap, apakah itu dianggap menyelesaikan tugas? Baiklah. Pergi cepat setelah melahirkan. Jangan tinggal di kamar pangeran. Saya tahu. Kasih kesempatan untuk beruntung. Maaf ya mulia putra. Semoga Anda terhindar dari bahaya. Qingyan, kamu datang tepat. Produk kaca baru saja meluncurkan produk baru. Lihat saja. Yang mulia telah menghasilkan banyak uang untuk menteri. Jadi menteri membuat teh untuk berterima kasih. Tidak ada teh di malam hari. Sistem, aku benar-benar tidak rusak. Saya mencoba yang terbaik. Tetapi dia tidak meminumnya. Itu bukan urusanku. Jangan pernah mengejutkanku lagi. Minum teh adalah untuk menyelesaikan tugas. Tepat pada waktunya untuk haus. Yang penting apakah tugas itu bisa selesai atau tidak. Saya penasaran, apa hadiahnya lain kali? Selamat kepada protagonis wanita, karena telah menyelesaikan tugas memberikan bubuk hewan protagonis pria. Bubuk akasia? Apa? Terima kasih, Yang Mulia. Saya tidak akan mengganggu Anda. Sekarang, tugas selesai. Biarkan saya melihat apa hadiahnya. Biarkan anak yatim melihat. Lalu biarkan Anda pergi. Tunjukkan kepadaku. Abu, obat ini datang terlalu cepat. Tunjukkan kepadaku. Yang Mulia, lepaskan menteri. Tunjukkan. Lalu aku biarkanmu pergi. Yang Mulia Putra Mahkota, pria dan wanita tak boleh bersentuhan. Lepaskan aku. Aku sangat panas. Aku sangat panas. Ada apa ini? Aku sepertinya tak bisa mengendalikan diri. Tidak. Aku masih tidak boleh menciumnya. Dia bisa hamil. Serius. Seorang putra mahkota malah tidak tahu. Langkah selanjutnya. Hampir membuat kesalahan besar. Songji, sedang apa kamu? Putra mahkota seharusnya ahli kan? Setelah aku mengambil keuntungan darinya. Pangeran Mahkota. Yang Mulia, saya benar-benar mengagumi Pangeran Mahkota. Saya tahu Yang Mulia sedang merasa tidak enak. Biarkan saya membantu Yang Mulia. Songji, berani sekali kau merencanakan ini terhadapku. Kau pikir aku tidak tahu? Hamba tidak berani. Hamba tidak melakukannya. Karena ayahmu, Song Guogong, aku tidak akan membunuhmu. Pergilah. Tinggalkan kediaman Pangeran Mahkota. Jangan menginjak ke Istana Timur. Yang Mulia, jelas Huan San disiapkan oleh Jiang Qingyin. Wanita itu, hamba tidak terima. Tidak hormat. Putri keluarga bangsawan Guogong bahkan berbicara pun tidak terkontrol. Sama sekali tidak menunjukkan martabat seorang wanita bangsawan. Yang Mulia mencemarkan hamba tanpa bukti. Yang Mulia memihak wanita Jiang Qingyin itu. Dia memang sangat menggemaskan. Bukti? Apakah kau pikir aku sebodoh itu? Berani sekali memberikan aku ramuan perasaan. Aku hanya tidak ingin membuat masalah besar. Orang seperti kamu tidak pantas menikah di kediaman putra mahkota. Kamu hanya pantas membersihkan toilet di kediaman putra mahkota.
Pengawal! Seret Song Chi keluar! Mulai hari ini, dia membersihkan toilet di kamar timur setiap hari. Tanpa perintahku. Jangan biarkan dia pergi. Baik. Semoga keberuntungan berpihak. Lindungi sang pangeran agar tak terjadi apa-apa dan jangan hukum aku. Selamat kepada tuan rumah, Anda berhasil menyelesaikan satu misi lagi dan mendapatkan hadiah resep semen. Resep pembuatan semen ini dapat digunakan untuk membangun rumah dan jalan. Jika resep semen ini diberikan kepada Weiji, ia bisa manfaat rakyat. Juga membantu saya dapat banyak keuntungan. Hahaha. Kalau tahu misi memberi begitu banyak manfaat, saya tak mungkin membuang waktu selama ini. Masih belum tahu apakah Song Chi berhasil. Selamat kepada tuan rumah. Nilai kasih sayang tokoh utama meningkat 10 poin. Tampaknya Song Chi belum berhasil. Malam itu, sepertinya menakutinya. Kemarin malam, apa yang terjadi semalam? Aku bahkan tidak ingat. Kamu sedang menghindari aku. Bukan, Yang Mulia. Saya kehilangan satu anting kemarin. Saya sedang mencari di lantai. Bukan sengaja menghindari Yang Mulia. Yang kamu cari, apakah ini? Kenapa ada di tangan Yang Mulia? Biarkan aku melihat. Kemarin malam, kamu meninggalkannya di kamarku. Tidak ada cermin. Aku akan bantu mengenakannya. Jangan bergerak. Ini akan selesai cepat. Jangan bergerak. Aduh, sakit sekali. Kenapa tidak bisa masuk? Jangan bergerak. Sebentar lagi selesai. Apakah ini sesuatu yang pantas didengar oleh seorang Kasim seperti saya? Selamat kepada Tuan. Nilai cinta dari tokoh utama naik 10 poin. Orang-orang dari Kementerian Rumah Tangga datang untuk mengambil uang perak. Yang Mulia, orang Kementerian Keuangan datang ambil uang perak. Tunggu aku sebentar. Pangeran Mahkota, Yang Mulia, yang amat dihormati dan dihargai oleh rakyat. Apakah Anda tahu berapa banyak uang perak yang telah ditipu oleh para pejabat korup di Kementerian Rumah Tangga selama bertahan-tahan dengan alasan pembangunan jalan? Tunggu, aku sebentar. Saya tahu bahwa pejabat korup tidak akan pernah habis ditangkap. Namun, pembangunan jalan tak bisa ditunda. Berapapun yang mereka butuhkan, saya berikan. Bagaimanapun, mereka harus menyelesaikan pembangunan jalan untuk saya. Jika tidak, Yang Mulia, saya tahu Anda suka membangun jalan. Jadi saya cari formula semen ini dari buku kuno untuk Anda. formula Simon. Ini jelas bukan dari buku kuno. Ini jelas adalah hadiah dari minum obat harmonisa. Formula semen ini tidak hanya bisa digunakan untuk membangun jalan, tetapi juga untuk membangun rumah. Jika saya meletakkannya di tembok kota saya, itu bahkan dapat melindungi dari invasi musuh selama ribuan tahun tanpa runtuh. Nona Jen, Anda benar-benar pembawa keberuntungan bagi saya. Ramuan hewan ini tidak diminum sia-sia. Nona Jen, hadiah apa yang Anda inginkan kali ini? Yang Mulia sudah sangat baik kepada saya. Saya tidak membutuhkan hadiah lain. Nona Jen memiliki karakter mulia. Saya terlalu dangkal. Saya bahkan mencoba menggunakan benda duniawi ini untuk berterima kasih padanya.
Selamat kepada Anda. Nilai cinta tuan utama meningkat 10 poin. Saya percaya Yang Mulia pasti akan memproduksi banyak sekali semen. Jangan kerajaan Jin jangan hancur banjir. Rakyat hidup damai. Saya pasti akan mewujudkannya. Keuntungan dari produksi semen yang dihasilkan oleh pabrik semen Yang Mulia dibagi seperti proporsi terakhir pada pabrik kaca. Bagaimana? Baik. Kalau begitu, saya tidak mengganggu Yang Mulia. Yakin Yang Mulia tidak memasukkan buku. Biarkan Unique Fong kirim ke rumah saya. Aha. Yang Mulia, pabrik kaca yang telah saya kembangkan dengan penuh dedikasi dan usaha keras, sudah membuat saya memperoleh kekayaan melimpah. Hingga saya merasa benar puas dengan hasil usaha ini, dan saya ingin terus mengembangkannya lebih maju. Pabrik semen harus untung besar. Lucu. Apakah ini rasanya jadi wanita kaya? Sangat bahagia. Apakah kamu tahu? Dulu di lingkaran wanita bangsawan di ibu kota, ada 7 yang berani menyinggungku. 5 mati. 2 pindah keluar ibu kota bersama keluarga. Apakah kamu berani menyinggungku? Ayo bertarung. Aku akan berhenti kalau lelah. Aku memiliki urusan penting untuk melaporkan kepada putra mahkota. Yang Mulia sudah beristirahat, silakan kembali. Urusan penting. Bagaimana bisa? Ada begitu banyak urusan penting. Bukankah hanya ingin menarik perhatian Yang Mulia? Ini terkait dengan Nona Jan. Nona Jan dipukul pingsan oleh Nona Song dan diseret ke kamar barat. Apa? Wanita adalah wanita. Bahkan seperti ini pun tidak bisa dikalahkan. Sudah mati. Qing Yan, yakni seorang tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita ini. Wei Ji, apakah kamu datang untuk menyelamatkanku? Qing Yan. Aku. Song Jie, kamu benar-benar berani! Berani melukai orang di istana pangeran. Apakah kamu pikir aku sudah mati? Mohon ampun Yang Mulia. Songji yang memerintah. Mohon ampun Yang Mulia. Fang Yu, patahkan kaki mereka. Biarkan mereka menghabiskan hidup mereka di biara sebagai penebusan. Baik. Panggil orang. Mohon ampun Yang Mulia. Yang Mulia. Jika putri mati, Hasil bagiku sudah aku ambil. Kau tidak mati. Yang Mulia, hamba oles obat rahasia kerajaan ke Nona Jan. Luka sudah berhenti berdarah dan akan segera sembuh. Nona Jan terkejut. Demam tinggi, tidak sadarkan diri. Jika Nona Jan dapat turun panas malam ini, dia akan bertahan. Cepat pergi! Baik. Baik. Feng Yushi, ambilkan es. Sungguh, benar-benar panas sekali hari ini. Seperti api yang membakar dan membuat tubuh terasa sangat tidak nyaman. Sangat panas. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Aku di sini. Aku tidak akan pergi. jangan tinggalkan aku, Wangku. Wang! Yang Mulia,
Yang mulia, dividen hamba tidak boleh dibuat laporan palsu. Sudah seperti ini, masih memikirkan uang. Ibu, aku mohon padamu. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendirian. Tenanglah, ibumu baik-baik saja di kediaman Jen. Datang. Kamu tidak mengerti. Saya juga baru mengetahui belakangan. Baru tahu bahwa ayah saya munafik. Dimulai dari saat itu, saya memutuskan untuk tidak pernah percaya pada pria lagi. Tidak akan pernah. Jangan khawatir, saya akan menemani. Kau jago sepanjang malam. Ya, kemarin kau dijebak Song Qi, pingsan, demam tinggi semalaman. Aku terus menemanimu di sini. Aku langsung mengirim Song Qi ke biara untuk membaca kitab setiap hari guna menyucikan dosa-dosanya. Terima kasih Yang Mulia telah melindungi hamba. Selamat kepada pembawa program. Nilai cinta dari pemeran utama terhadap pembawa program telah mencapai 70. Hadiah tambahan berupa 1 buku medis modern. Bisa tidak? Beritahu dulu sebelum jatuhan hadiah. Sungguh bikin kaget. Yang Mulia, ini adalah buku medis yang hamba temukan dari literatur kuno. Ini sebagai tanda terima kasih untuk Yang Mulia. Oh, Nona Qingyin ternyata benar-benar gemar membaca. Ternyata nilai cinta bertambah juga bisa menghasilkan hadiah tambahan. Sering membaca cerita, mungkin juga termasuk gemar membaca kan? Haruskah aku memberitahunya bahwa aku tahu tentang sistem dan misi strateginya? Cacar ternyata dapat dicegah. Benar sekali. Percayalah pada apa yang tertulis di buku medis, menyembuhkan penyakit tak akan salah lagi. Diragukan lagi, ini adalah hadiah dari sistem. Jika aku menjadikan buku ini sebagai buku pelajaran, mendirikan akademi kedokteran kerajaan, merekrut sarjana dari negeri, dalam 10 tahun, akademi kedokteran kerajaan akan tersebar di seluruh negeri. Anda memang sangat cerdas. Yang Mulia, Permaisuri sedang menunggu Anda di Istana Timur. Ibunda, kenapa datang sepagi ini? Apa yang Anda lakukan semalam? Ayah Ruo Qingyin hanyalah seorang pejabat kecil tingkat 7. Kalau suka, menjadikannya selir cukup. Jangan hukum Song Qi buat dia. Jangan marah Duksong. Song Qi jahat, terhukum. Apakah Anda lupa kejadian yang dulu? Anakmu tidak berani lupa. Yang Mulia, selir yang telah mencelakai anakku. Mohon Yang Mulia memberikan keadilan kepada hamba. Ibunda, Hamba turut memahami duka permaisuri atas kehilangan anak. Namun nanti, jangan ucapkan omongan tak beralasan. HMPH. Dahulu selir yang terlalu dipuja, ayahmu melindunginya. Membiarkannya mencelakai saudara-saudaramu. Hamba telah melalui banyak kesulitan demi melindungimu. Pemilihan permaisuri oleh Kaisar tidak pernah didasarkan pada cinta belaka. Jiang Qingyin belum menikah ke Istana Timur. Sudah menyebabkan kegaduhan. Apakah kau ingin peristiwa selir yang terulang kembali? Ibunda, Anda tidak kenal Qingyin. Dia baik, cerdas, membantu saya. Cukup! Biar para putri bangsawan meninggalkan istana. Jiang Qingyin, jika benar-benar ingin menikahinya, jadikan dia selir untuk calon permaisuri putra mahkota. Ibu Suri perlu mempertimbangkan. Kamu hanya perlu ingat putra mahkota. Baru kemudian, Wei Ji.
Yang Mulia, dengan latar belakang keluarga Nona Jan, langsung menjadikannya permaisuri putra mahkota, tidaklah mudah. Aku tentu tahu. King Yin satu-satunya permaisuri putra mahkota hatiku. Untungnya, Nona Jan cerdas dan berbakat, memang cocok dengan putra mahkota. Namun posisi selir putra mahkota tidaklah sepele. Bahkan kamu pun mendesakku menjadikannya selia. Yang Mulia, hamba tidak berani. Kamu tidak mengerti. Aku bantu dia buat tugas dapat hadiah. Kalau aku punya uang, negara punya uang. Rakyat tidak perlu lagi hidup dalam penderitaan. Namun aku tahu, meskipun King Yin tampak lemah lembut di dalam hatinya, ia sangat tegar. Ia tidak mau menjadi selir. Meskipun orang itu adalah... Pangeran ingin menikahi putri pejabat jadi putri mahkota? Tentu jadi putri mahkota. Tapi, status rendah jadi hanya selir. Bukan begitu. Aku sama sekali tidak pernah berpikir seperti itu. Yang Mulia Pangeran, putri pejabat menyukai Anda. Baik uang yang diberikan oleh Yang Mulia Pangeran maupun bantuan menyelamatkan hidup saya, membuat saya merasa suka pada Anda. Tapi, putri pejabat lebih menyukai kebebasan. Lebih suka bisa menentukan nasib sendiri, daripada hanya hidup berebut seorang pria dengan wanita lain. Saya juga. Yang Mulia Pangeran tidak perlu berkata banyak lagi. Semua yang ingin saya katakan sudah selesai. Selamat tinggal. Apakah menjadi putri mahkota atau selir? Bagi saya tidak penting sama sekali. Dengan pengalaman buruk ibu saya tidak berani lagi mempercayai siapapun. Feng Yuxi, apakah Anda mendengarnya? Dia bilang suka pada saya. Yang Mulia, saya dengar. Bagaimana mungkin pangeran tertarik pada Jiang Qingyin? Gadis itu sama membosankannya dengan ibunya. Ayah, jika dia benar-benar menjadi permaisuri pangeran, bagaimana dengan aku dan ibu? Omong kosong. Perempuan seperti itu tidak mungkin menjadi permaisuri pangeran. Tuan, Nona sudah kembali dengan banyak hadiah dari pangeran. Halaman kita mungkin tidak cukup luas untuk menaruhnya. Hadiah? Ayo pergi. Dua kotak kecil ini. Bantu saya membawanya ke kamar. Yang lainnya cukup ditaruh di sini. Masih perlu satu batang emas hanya untuk memberi hadiah pada pelayan? Ada yang boros seperti kamu. Bukan pelayan. Dia teman kerja saya yang begadang di sana timur. Buat kaca. Sudahlah, cuma dijelaskan. Kamu juga tidak akan mengerti. Lagi pula ini uang yang diberikan pangeran kepada saya. Saya bebas memberikannya kepada siapa saja. Kamu belum jadi permaisuri pangeran. Sudah berani lawan ibu. Kurang ajar. Si kecil berani menggoda pangeran. Sungguh berani. Kapan Zhong Yimyang menjadi istri resmi? Kabar baik seperti ini, tidak ada yang memberitahukan saya. Kamu masih berani bicara sembarangan. Berani memukul saya. Saya sekarang adalah pemimpin utama proyek kaca dan semen di Istana Timur. Ayah, ibu, apa maksudnya? Cukup. Qingyin, balik. Kalian juga jangan terlalu berlebihan. Qingyin, istirahatlah dulu. Soal hadiah dari putra mahkota. Ayah akan mengurusnya untukmu. Pergi. Betul itu, Tuan. Aduh, Tuan, lihat bahan ini. Uang cocok untuk membuatkan pakaian untuk Qingyun. Aduh, bedak dan kosmetik ini pas sekali untuk saya gunakan. Berhenti! Siapa bilang ini untuk kalian? Baik si kecil, sekarang sudah berani ya. Belum jadi putri mahkota. Berani menghina saya. Lihat, hari ini saya tidak menghajarmu. Minggir, ada pembunuhan. Anak durhaka ini membunuh. Kamu manis. Berani pukulin pukul. Seseorang mengikatnya untukku. Aku akan mengupas kulitnya. Saya melihat siapa yang berani. Cepat, ikat aku. Jangan lupa, kontrak jualmu masih di tanganku. Jika tidak dengar, saya jual semua. Jual. Perfect. Apakah 100 tel emas cukup? Anda, saya butuh orang buat semen. Atau haruskah Anda terus bekerja untuk harimau? Nona, tolong maafkan saya. Bibi Zhong memaksa kami. Dipaksa oleh Bibi Zhong. Lupakan saja.
Aku tidak ingin bertarung hari ini, tetap di sini. Jika ada yang menyentuh sesuatu di sini hari ini, katakan padaku satu persatu. Kamu wanita. Kamu, Tuan. Namun saya ingin memberikan saran kepada kalian. Barang sini jangan disentuh. Kalau tidak, saya khawatir Pangeran Mahkota jadi tidak senang. Kamu perempuan. Ibu, kenapa dia bisa memiliki begitu banyak barang? Banyak uang. Uangnya adalah uangku. Kita ambil kembali. Dari pihak Pangeran Mahkota, dia tidak akan menikahi perempuan yang kehilangan kehormatannya. Hancurkan perempuan itu. Uang ini akan menjadi milik kita. Pangeran tidak akan menikahi wanita yang kehilangan kehormatan. Cukup hancurkan wanita itu. Uang perak ini akan menjadi milik kita. Saya mengerti. Ini hadiah untukmu. Terus awasi dan laporkan setiap gerak-geriknya. Baik. Hebat. Trik seperti ini pun digunakan. Ayah seperti ini memang tidak bisa dipertahankan. Putri keluarga Jen, calon suamimu telah datang. Setelah menunggu lama, hanya ini yang datang. Biarkan aku menyentuh tangan kecilmu. Malam pernikahan sangat berharga. Mari kita segera ke kamar pengantin, istriku. Nona, mari kita pergi ke kamar pengantin. Yang mulia, untungnya Anda datang cepat atau lambat. Pria ini adalah mayat. Untungnya, saya telah mengirim seseorang untuk melindungi Anda secara diam-diam. Siapa kau berani merampokku? Apakah Anda tahu siapa ayah saya? Berhenti! Ayahku adalah putra mahkota. Pria merah di sebelah pangeran. Ayahku adalah putra mahkota. Bahkan putra mahkota hormati ayahku. Jika Anda bijaksana, sudah terlambat untuk berlutut dan memohon belas kasihan sekarang. Datang. Yang mulia, segera pergi dan cari tahu petugas mana yang memiliki sifat seperti itu. Jika itu palsu, saya akan menghukum barang palsu untuknya. Jika itu benar, aku akan menjaga gaya keluarganya untuknya. Ini yang mulia, putra mahkota. Yang mulia, maafkan saya. Mereka semua penjahat. Mereka tidak punya bola mata. Katakan, siapa yang mengirimmu? Ya, itu Bibi Jang. Ini karena Bibi Jang suruh. Dia akan kenalkan pasangan nikah. Bawa dia pergi. Patahkan kakinya. Diturunkan jadi golongan rendah. 9 generasi keluarga dilarang jadi pegawai 30 tahun. Pangeran Mahkota. Xingyin, baik-baik saja. Jangan khawatir dan jangan takut. Semuanya akan baik. Baik saja. Kurang ajar! Siapa kalian? Berani menyerang di kediaman keluarga Jan? Apa kalian tidak tahu siapa tuan kami? Sungguh berani! Berani-beraninya membuat keributan di depan yang mulia putra mahkota. Pengawal. Kalian? Kamu? Tuan besar? Tengah malam membawa laki-laki asing masuk diam-diam ke kamar putrinya sendiri. Keluarga Jan, bagaimana kalian akan menjelaskan ini? Yang mulia putra mahkota, Chen Qingyin menjalin hubungan terlarang dengan pria itu sejak lama. Kami juga telah tertipu. Laki-laki itu memiliki sapu tangan yang dijahit sendiri oleh Zhang Qingyin. Dengan sapu tangan ini, mereka telah berjanji sehidup semati sejak lama. Sungguh keterlaluan! Saya merasa pernah melihat sapu tangan ini. Saya ingat.
Sapu tangan ini milik Nyonya Zheng. Bukan. Bukan saya. Sapu tangan ini saya temukan. Saya benar-benar tidak tahu milik siapa. Kata Permaisuri Putra Mahkota, ini milik Nyonya Zhang. Benar. Milik Nyonya Zhang. Saya dan dia sudah lama berhubungan. Dia yang menyuruh saya ke rumah Jen. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Jika saya tahu Permaisuri Putra Mahkota, meskipun saya diberi 100 kali keberanian, saya tetap tidak akan berani. Tuan, bukan saya. Dia memfitnah saya, Tuan. Nah, dari sini. Tuan, saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Karena perempuan ini ingin hancurkan keluarga Pangeran Mahkota. Saya tulis surat cerai sekarang. Usir wanita ini dari keluarga Jianku. Oh iya, jual dia ke camp militer sebagai pelayan. Kamu tidak seharusnya bilang begitu. Itu harus kamu katakan pada Qingyin. Dulu, Qingyin. Ayah percaya pada fitnah wanita ini. Tertipu. Kita keluarga. Kita hidup baik-baik. Ya? Berlaga ayah baik. Jangan ribut, kami tahu. Ambil mas kawin, Ibu. Kamu memelihara wanita simpanan. Omongan apa itu? Jangan ribut lagi. Jangan ribut lagi. Gara kamu, sial! Melakukan penghinaan terhadap kakak. Pantas dihukum. Panggil orang. Lepas pakaian. Arak di jalan. Buang ke kantor hiburan. Jangan sentuh anakku. Kantor hiburan! Anak! Ya! Anakku! Jangan sentuh anakku! Wah, benar-benar pertunjukan yang menarik. Namun, agak berisik. Terima kasih, Pangeran. Anda telah membantu saya lagi. Ibumu yang sebatas selir. Merancang kehancuran reputasimu. Sungguh konyol. Sapu tangan ini. Aku jelas ingat itu milikmu. Apakah sapu tangan ini milik saya atau tidak? Tidak penting. Yang penting adalah Pangeran percaya pada saya. Itu cukup. Tak kusangka. Qingyin, kamu begitu cerdik dan berani. Aku meremehkanmu dulu. Tenang. Aku akan melindungi kamu. Katakan sang putra mahkota baru-baru ini pergi ke rumah Jen seorang diri. Benar, tuanku. Bagus. Cari kesempatan. Bunuh dia. Saat ini lebih sulit untuk bertemu dengan Anda. Kalau bukan aku minta, Feng Yuxi sering ke pabrik semen. Anda mungkin tidak akan datang, bukan? Sang pangeran bergurau. Anak perempuan harap bertemu pangeran. Adik tiri Anda di penginapan pengajar agak lelah. Setiap hari minum obat untuk memulihkan tubuh. Dengan sikap seperti itu, apakah dia masih bisa melayani orang lain? Dengar dia dipukul. Sekarang lebih penurut. Tante Zhong dijadikan pelayan oleh ayah Anda. Dia melarikan diri di tengah jalan. Menikah dengan pedagang kaya, jadi istri simpanan. Setiap hari bersaing perhatian dengan para istri dan kundik lainnya. Akhirnya diberi obat hingga menjadi bisu. Tindakan sendiri yang membawa kehancuran. Hati. Hari ini, ajalmu. Yang mulia, terluka, pergi. Bagaimana lukamu? Masih bisa berjalan. Kita harus segera pergi. Yang mulia, bertahan. Para bantuan segera tiba. Jangan sampai tumbang saat ini. Aku sedikit mengantuk. Yang mulia, apakah Anda terkena racun? Cari tempat untuk bersembunyi.
Tidak perlu pedulikan saya. Yang mulia, sembunyilah di sini sebentar. Saya akan mencari bantuan untuk Anda. Cari bantuan untuk saya. Dia tidak akan kembali. Saya memikirkannya. Ada pembunuh di luar sana. Berdua lebih aman daripada sendirian. Yang mulia diselamatkan, sedangkan saya ditinggalkan. Saya tidak akan meninggalkanmu. Saya peduli padamu. Dan tidak akan membiarkanmu mati. Karena kamu tidak pergi. Kamu juga peduli padaku. Kamu juga tidak ingin saya mati. Yang mulia, jangan berpikir macam-macam saat seperti ini. Sebaiknya hemat tenaga untuk melarikan diri. Apakah saya benar-benar menyukai Weiji? Cepat! Ada bekas darah di sini! Mereka ada di sini! Lihat! Ada bekas darah di sini! Mereka ada di sini! Yang mulia, mereka sudah mengejar kita. Kita tidak bisa melarikan diri. Akan mengulur waktu. Tapi jangan terlalu berharap banyak. Sungguh tak disangka. Saya bisa mati bersama putra mahkota. Perhatian host, antagonis Wei sudah muncul. Wei, mengapa kau mencoba membunuhku? Aku. Tetapi namaku bukan Wei. Aku sebenarnya bernama Wei Qi. Pangeran ketiga Wei Qi. Anak yang kasus pemberontakan selir yang beberapa tahun lalu. Bukankah kau telah dihukum mati oleh Kaisar? Bagaimana mungkin? Kaisar akan menghukum mati aku. Wei Ji, jika saja kau mati, ayah Kaisar akan memanggilku kembali ke istana dan menjadikanku putra mahkota. Party. Kemana mereka lari? Kejar dengan segera, jangan sampai mereka dapat kabur! Tidak bisa. Racunnya menyebar terlalu cepat. Bantu, cabut panah. Baik. Bagaimana kondisimu? Cabut panah saja. Tidak cukup. Racunnya juga harus dikeluarkan. Apa yang harus kita lakukan? Apakah aku harus meniru adegan di drama? Menghisapnya dengan mulut? Jangan pedulikan aku! Cepat pergi! Aku akan menghisapnya dengan mulut untukmu. Kamu pakai mulutmu untuk menyedot racunnya keluar. Jangan. Kamu tidak boleh mati. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Mungkin akan sedikit sakit. Coba tahan dulu. Kalau begitu, kamu keracunan. Kalau kamu mati, aku tidak bisa hidup. Kalau putra mahkota tiada, mereka pasti akan memaksaku ikut dikuburkan bersamanya. Dia sangat mencintaiku. Dia rela mati untukku. Hari ini mungkin adalah akhir hidupku di sini. Tidak, Yang Mulia. Anda pasti akan panjang umur. Sebelum meninggal, ada satu pertanyaan yang ingin aku tanyakan padamu. Jika kita berhasil selamat dari kesulitan ini, maukah kamu menikah denganku? Saya bersedia. Kamu menipuku. Tidak, saya tidak menipu. Aku tidak percaya. Kecuali kamu menciumnya.
Apakah aku melakukan kesalahan lagi? Selamat kepada tuan rumah. Nilai cinta tokoh utama telah mencapai ke-98. Anda menerima hadiah tambahan berupa kentang dan ubi. Silakan periksa hadiah. Tokoh yang kamu dekati hampir meninggal. Apa gunanya kentang dan ubi? Qingyin, apakah kamu menangis untukku? Tidak, aku hanya takut. Saya akan segera mati. Tidak, Anda tidak akan mati. Qingyin, sebenarnya kita sudah pernah berciuman di sini beberapa waktu yang lalu. Mungkin sudah mengandung anakku. Jika benar hamil, lahirkan dia. Ayah dan ibu akan menjamin kebutuhanmu. Kehidupan mewah, kau tahu itu. Anak kita akan lebih mirip denganmu. Ataukah lebih mirip denganku? Pangeran, 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 yaitu Weiji yang telah lama dikenal oleh kita semua. Jangan mati, kau tidak boleh mati. Kau adalah utama dunia ini. Jika kau mati, bagaimana dunia ini? Terdeteksi target asmara akan segera meninggal. Untuk mencegah keruntuhan dunia, tukar kejutan listrik dengan pil kebangkitan, panjangkan nyawa tokoh utama. Apakah host bersedia? Terdeteksi bahwa target akan segera mati untuk mencegah kehancuran dunia. Gunakan listrik untuk pil jiwa. Lanjutkan hidup pria utama. Apakah pemilik setuju? Saya setuju. Saya ingin. Pangeran, pangeran, pangeran. Pangeran, putra mahkota. Akhirnya hamba menemukan Anda. Yang mulia, Anda sudah bangun. Di mana ini? Di mana? Luna Jen. Yang mulia. Yang mulia, sepatu Anda. Qingyin, kamu sudah sadar. Yang mulia, bagaimana lukamu? Apakah lukanya masih sakit? Saya sudah baik-baik saja. Apakah kamu sedang mengejek saya? Bagaimana mungkin saya mengejekmu? Saya ambil air untukmu. Yang mulia, Istirahat. Ya, cukup. Yang mulia. Feng Yu, di mana Wei Yi sekarang? Wei Yi telah hilang dan tidak ada jejaknya. Sejak beberapa waktu yang lalu, beritahukan ke seluruh negeri. Tidak temukan orang,
Mati temukan jasad. John, Ngomong. Bantu saya siapkan obat kontrasepsi. ramuan pencegah kehamilan? Jangan biarkan orang melihat. Yang mulia, Anda terluka parah. Anda sungguh luar biasa, Yang mulia. Biarkan urusan merebus obat diserahkan kepada hambamu. Tidak. Saya sudah bersalah pada Qingyin. Kalau merebus obat saja harus meminta bantuan orang lain, apakah saya masih pantas disebut sebagai pria? Yang mulia benar-benar memiliki hati. Qingyin, saya bersalah padamu. Feng Yuxi, bawa obatnya ke sini. Minumlah ramuan ini untuk mencegah kehamilan. Obat apa? Baiklah. Minumlah ramuan ini untuk mencegah kehamilan. Ramuan pencegah kehamilan yang mengganggu. Apakah saya bisa hamil sendiri? Maaf, Qingyin. Aku terlalu impulsif. Tapi, Qingyin, seorang tokoh yang cukup unik dalam cerita ini. Gelar putri mahkota hanya milikmu. Tunggu aku sebentar lagi. Qingyin, aku harus memberantas para pembunuh sekarang. Aku belum bisa segera menikahi jadi putri mahkota. Aku tahu kau cemas. Qingyin, percayalah padaku. Aku berjanji padamu. Kau putri mahkotaku, Qingyin. Melahirkan anak di luar nikah bukan hal biasa. Anak masih bisa ada di masa depan. Kemari. Aku sudah mencobanya untukmu. Tidak pahit. Yunak Feng. Tolong panaskan sedikit lagi. Aku akan meminumnya nanti. Aduh, Yang mulia. Kedepannya, jauhi wanita ini. Kamu memeluk wanita ini seperti itu. Mungkin akan hamil lagi. Kau tidak mengerti. Hanya ciuman yang menyebabkan kehamilan. Berpelukan tidak akan membuatmu hamil. Yang mulia, hamba memiliki sesuatu untuk dilaporkan. Tapi berkata, Nona Jen terlalu kelelahan. Perlu beristirahat dengan baik. Yang mulia, sebaiknya Anda segera menangani urusan negara. Yang mulia. Apa maksudnya? Apakah ada hal penting yang ingin disampaikan padaku? Yang mulia, mencium tidak membuat seorang wanita hamil. Apakah Anda dan Nona Jen pernah melakukan sesuatu yang lebih intim? Apalagi yang bisa lebih intim antara pria dan wanita? Ternyata bisa seperti ini. Yang mulia, sesuatu yang bagus. Oh, ternyata bisa seperti ini. Lihat. Apakah ini makanan keduanya? Ini benda penyelamat. Kuning disebut kentang, merah disebut ubi. Benda penyelamat. Ja, saya membelinya secara tidak sengaja dari pedagang yang lewat. Produksi tinggi. Bisa atasi kelaparan. Bisa atasi kelaparan. Berapa produksinya? Tampaknya ini adalah hadiah dari sistem. Qingyin selalu dengan susah payah mencari alasan seperti ini. Haruskah aku menggunakan kesempatan ini untuk memberitahu Qingyin? Aku tahu dia memiliki sistem ini. Yang mulia, Anda melamun. Lanjutkan. Tanam keduanya, hasil panen minimal 3.000 jin. 3.000 jin. Syah. Keduanya bisa mencapai 3.000 jin? Sangat bagus. Semuanya barang bagus. Aku akan segera mengatur orang untuk menanamnya. Biarkan Feng Yuxi saja yang pergi. Pangeran, temani aku duduk sebentar.
Qingyin masih belum tahu bahwa ciuman pria dan wanita tidak akan menyebabkan kehamilan. Kapan sebaiknya aku memberitahunya? Pangeran, kenapa wajahmu merah? Apakah karena malu? Omong kosong. Jika memberikan gambar Chunggong padanya, pasti akan menakutinya. Tunggu sampai kita menikah, baru perlahan mengajarinya. Qingyin, waktu itu ada begitu banyak pembunuh. Kamu tetap menemani aku. Aku akan menikahimu jadi putri mahkota. Satu-satunya putri mahkota. Yang mulia, apakah Anda serius? Tentu saja. Sumpah. Sumpah, lupakan saja. Lebih baik buat surat perjanjian. Tanda tangani dan beri cap. Gadaikan barang berharga saya. Kalau Anda berubah hati, saya larang pengambilan kembali. Baik. Ini, cap pangeran saya. Selain itu, semua aset saya milik Anda. Ayah saya tidak pantas menjabat. Cabut saja jabatannya dan suruh dia pulang bertani. Urusan kecil? Ada lagi? Oh iya, tolong pisahkan ayah saya dari ibu saya dengan baik dan benar. Ibu saya sudah lama ingin berpisah. Tapi ayah saya tidak mau karena ingin menguasai mas kawin ibu saya. Itu semua urusan kecil. Saya akan segera memerintah seseorang untuk menanganinya. Begitu patuh? Ya, sepertinya menjadi putri mahkota Anda bukan ide buruk. Nakal. Yang mulia Kaisar dan Permaisuri sedang dalam perjalanan menuju Istana Timur. Qingyin, jangan tegang. Qingyin, percayalah padaku. Baiklah, yang mulia putra mahkota, aku percaya padamu. Selamat host. Host, tugas strategi. Lukai pemeran utama, hitung mundur, dupa. Tugas harus diselesaikan atau dihapus. Jangan menghapusnya. Jika tidak menusukku, dia akan mati. Feng Youxi, nyalakan dupa penenang. Permaisuri mudah terharu. Letakkan di meja. Kaisar telah tiba. Anak hamba menghormati Kaisar dan Permaisuri. Berdirilah. Cie, insiden besar seperti percobaan pembunuhan ini, bagaimana sembunyikan dari ayah dan ibu? Anak hamba tidak ingin ayah dan ibu khawatir. Jan Qingyin, putra mahkota menyamar keluar istana, kena serangan. Tahu dosa. Bukan kesalahan Kie. NGY, malah Q, NGY, menyelamatkanku. Chen Qingyin, jawab aku dengan jujur. Apa sebenarnya hubunganmu dengan pembunuh bayaran? Ayah, Qi, NG, tak ada hubungan dengan pembunuh. Pembunuh bayaran. Sudah berhasil aku tangkap. Pembunuh bayaran itu adalah anak dari pangeran. NQN Wei Xi. Wei Yi? Dia bilang dirinya pangeran ketiga yang meninggal. Aku geledah kediaman pangeran hari ini. Menemukan senjata disimpan di rumahnya. Di bawah kekuasaan Kaisar Pangeran NQ. Berani sekali. Anak menangkap pangeran NQ masuk penjara. Bagaimana? Wei Yi. Wei Yi melarikan diri. Benarkah Wei Yi adalah pangeran ketiga zaman dahulu? Masalah ini hanya berdasarkan perkataan sendiri. Dari Wei Yi, kebenarannya masih harus diselidiki lebih lanjut. Ya, aku sendiri yang menyaksikan pangeran ketiga menghembuskan napas terakhir. Tidak salah. Pasti Wei Yi yang merencanakan pemberontakan dan menciptakan identitas ini. Kelompok Pangeran Shun telah ditangkap. Kebenarannya akan segera terungkap. Yang mulia, Permaisuri, hamba merasa mendesak. Mohon izin untuk pergi. Silakan. Sudah terlambat. Yang mulia. Bagaimana mungkin? Yang mulia, panggil tabib.
Weiji, apa kamu baik-baik saja? Apa terjadi? Maaf sengaja. Aku tidak tahu kenapa. Penawal, ada pembunuh. Tangkap dia. Weiji, jangan mati. Selamat pemilik. Misi strategi menikam tokoh utama telah selesai. Misi strategi selesai? Tangkap dia. Mulia. Ayahanda, jangan marah. Jingyin tidak sengaja melukai hamba. Hamba yang tidak hati-hati hingga terkena pisau. Apakah aku ini buta? Dia simpan pisau. Apa tujuannya? Siapa yang memerintahkannya? Baginda, hamba perempuan tidak sengaja. Perempuan tidak berniat menyerang putra mahkota. Ayahanda, dengarkanlah hamba. Jingyin mencintai hamba. Ia tidak akan melukai hamba. Aku lihat kamu sudah gila. Tertipu oleh wanita penyihir ini. Kamu adalah putra yang paling aku banggakan. Tapi lihatlah dirimu sekarang. Wanita ini begitu kejam terhadapmu. Tetapi kamu masih ingin menjadikan dia putri mahkota. Pasti wanita ini menggunakan ilmu sihir untuk mempengaruhimu. Dia tidak boleh hidup di dunia ini. Bawa Jan Qingyin, bawa. Hukum mati perlahan. Serezuan Qingyin, hukum mati pelan. Hendak menghukum mati. Jan Qingyin, langkahi dulu mayat anak ini. Pemberontakan! Kalian semua memberontak! Paduka, putra mahkota tadi diusir. Dia terluka. Racun, luka baru. Mohon Paduka biarkan putra mahkota dirawat. Baru diadili. Ibunda, apabila ayahanda tidak mencabut titahnya, anak ini tidak akan bangkit. Jadi Weiji benar-benar rela mati demi aku. Aku hindarinya, ujinya. Bahkan tidak pernah percaya. Dia mampu mencintaiku sepenuh hati. Kau kira aku tidak berani mencabut gelarmu sebagai putra mahkota? Kaisar! Anak ini rela melepaskan gelar putra mahkota. Namun mohon ayahanda mengampuni nyawa Qingyin. Hari ini aku akan mencabut gelar putra mahkota. Paduka, hamba hanya punya putra mahkota. Jikanya dicabut, cabut gelar permaisuri hamba. Keluarga hamba lebih dari 300 orang. Gugur atau terbunuh demi Paduka. Mohon Paduka, demi jiwa-jiwa yang telah berpulang ini. Cabut kembali titah itu. Tabib, kenapa tabib belum datang? Yang mulia, Weiji. Pangeran Weiji. Ji, Nona Jen, izinkan saya untuk membantu. Saya tahu kamu mungkin sedang merasa kebingungan atau kelelahan. Tapi jangan khawatir, kami semua mengalami hal serupa. Kadang, Qingyin, saya di sini. Selalu ada untukmu. Tidak akan pergi jauh. Saya akan menemani kamu setiap langkahnya. Baik dalam kesuksesan maupun kegagalan. Karena itu, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan saya. Karena kita bisa menghadapi segala sesuatu bersama-sama. Seperti menghadapi tantangan kehidupan yang datang dengan penuh semangat dan keyakinan. Yang mulia, bangun. Luka sakit, apa ada bagian lain yang tidak nyaman? Ayah Kaisar tidak menyulitkan Anda, kan? Tidak. Yang mulia selalu menepati janjinya. Tentu saja tidak akan menyulitkan saya. Bahkan permaisuri mengkhawatirkan kondisi Anda. Mengirim banyak bahan obat dari istana. Anda tidak tidur semalam penuh. Istirahatlah dahulu. Saya tidak mau. Bagaimana jika saat saya bangun, saya tidak menemukan Anda? Tidak masalah jika saya tidur di sini, kan? Tentu saja, saya tidak keberatan. Sistem itu memang terlalu banyak variabel. Harus diselesaikan sepenuhnya. Bagaimana perkembangan penyelidikan yang saya minta sebelumnya? Yang mulia Ratu, bawahan sudah menemukannya. Pangeran ketiga yang dulunya divonis mati oleh Kaisar, ternyata hanyalah seorang pengganti. Pantas saja, orang mati bisa hidup kembali. Saat ini keberadaan pangeran ketiga tidak diketahui. Bawahan
Belum ketemu. Apakah dia punya kemampuan luar biasa? Bisa lolos pengamatan semua orang? Bawahan sudah mencari di seluruh kota ibu kota. Apakah mungkin dia sudah meninggalkan ibu kota? Dia berani mencoba membunuh putra mahkota. Penuh ambisi. Bagaimana rela meninggalkan ibu kota? Cari. Bahkan, kalau harus menggali sedalam mungkin, temukan dia. Baik. Maaf telah membuat Yang Mulia khawatir. Tidak apa-apa. Yang terluka jelas aku. Mengapa wajahmu terlihat lebih pucat dariku? Maaf hampir membuat Yang Mulia kehilangan nyawa. Kenapa menangis? Mengapa kau menciumku lagi? Kau adalah putri mahkota yang kuperoleh dengan taruh nyawaku. Kenapa tidak boleh mencium? Kesehatan Yang Mulia sedang kurang baik. Biarkan aku periksa kamu. Pangeran, urusan hubungan intim antara Anda dan Nona Jen. Laporkan ke Biro Pelayanan Dalam. Omong kosong. Biro Pelayanan Dalam. Apakah aku terlihat seperti orang yang sembrono? Hamba pantas dihukum, hamba mengira. Hubungan saya dan Qingying berdasarkan rasa dan sopan. Jangan pikirkan hal-hal mesum. Ya. Pangeran dan Nona Jen murni. Hamba terlalu banyak berpikir. Pergi. Siapa yang menyuruh hamba merebus ramuan pencegah kehamilan? Pangeran, apakah Anda ingin saya tinggal di sini? Lukaku sakit di malam hari sehingga sulit tidur. Kehadiranmu menyembuhkan rasa sakit. Saya dulu tidak tahu. Anda begitu tebal muka. Sebagai putra mahkota, jika saya tidak tebal muka, bagaimana bisa berdagang dan mengisi kas negara? Pangeran, Anda pasti akan menjadi kaisar yang baik. Kata-kata seperti itu tidak boleh diucapkan sembarangan. Segera berbaik. Qingying, saya benar-benar ingin segera menikahimu. Nona Zun. Yang Mulia menyuruhku mengirim hadiah untuk Nona Jen. Totalnya 460.000 tael. Ditambah dengan sebelumnya, dividen sudah melebihi 1 juta tael. Yang Mulia benar-benar seperti pohon uangku. Nona Zun. Mutiara di sepatu ini dijahit langsung oleh Yang Mulia. Pantes saja terasa tidak nyaman. Siapa yang tidak suka perak? Benar. Aku suka. Kamu juga suka. Bahkan selera kita sama. Kita benar-benar pasangan yang serasi. Ya. Kenapa tidak pakai sepatu yang sebelumnya? Karena menyakitkan kaki. Kudengar mutiara di sepatu itu dijahit oleh Yang Mulia sendiri. Jadi aku ingin menyimpannya. Saat kita tua, ceritakan ini kepada anak cucu kita. Cuman perkara kecil. Yang Mulia, kamu benar-benar hebat. Selain mahir ilmu dan strategi militer, bisa menjahit sepatu. Aku jauh lebih luar biasa daripada yang kamu bayangkan. Beri aku waktu. Aku buatmu terkesan. Aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Simpan
Apa yang membuatmu panik? Kesepian tidak akan melakukan apa-apa. Kau lihat di sini. Apa yang kamu lihat? Luka pisaunya hampir sembuh. Melihat Yang Mulia pulih dengan sangat baik, Leika. Aku pergi dulu. Untuk apa kamu mencalonkan diri? Membius anak yatim. Jadi, itu hanya obat. Yang Mulia. Mandi, sepi. Air dingin. Yang Mulia, apakah Anda tidak makan? Kingin, senang. Senang. Nanti setelah kita menikah, kita bisa menjalani hari-hari seperti ini setiap hari. Selamat kepada host. Cinta pria kepadamu capai ke 99, capai 100, keluar dunia. Kembali modern. Kembali, mana? Kembali ke masa modern. Kamu bisa mendengar suara sistem? Sejak kapan? Sejak pesta ulang tahun saya. Kian, dengarkan penjelasanku. Jadi selama ini kamu terus membohongiku. Sejak awal kamu mendekatiku untuk memanfaatkanku. Kamu suka hadiah sistem. Hadiah apa nih? Itu. Pada awalnya, memang demi uang. Tapi kemudian, aku perlahan mulai menyukaimu juga. Semuanya itu bohong. Bagaimana mungkin rasa sukaku padamu adalah bohong? Dari 99 poin itu, berapa banyak karena biji dan uang? Ada beberapa. Aku tidak menyangkal. Aku suka biji, dan uangmu juga suka karena kamu beri rakyat makan pakaian. Aku lebih suka dirimu. Kamu menipuku lagi. Maaf, aku benar-benar ingin memberitahumu hal ini. Tapi sungguh tidak tahu bagaimana memulainya. Tapi kamu tidak pernah mengatakan apapun, Weiji. Aku tidak tahu apakah yang kamu katakan itu benar atau tidak. Aku ingin percaya. Tapi aku tidak berani percaya. Ayah dan ibuku adalah pasangan yang dikagumi banyak orang. Hingga aku berusia 10 tahun. Ibuku baru tahu bahwa saat dia hamil, ayah sudah berselingkuh dan memiliki wanita lain, rumah tangga lain. Weiji, kamulah yang membuatku percaya pada cinta. Tapi kamu mengecewakan kepercayaanku padamu. Aku bukan ayahmu. Aku tidak akan memiliki rumah tangga lain. Aku, Weiji, bersedia terluka demi kamu. Dan bersedia mati demi kamu. Itu juga benar. Jingyan, maafkan aku. Kumohon ampuni aku kali ini. Aku sungguh tidak tahu bagaimana mengatakannya padamu. Jika aku harus melakukan perjalanan ke San untuk membuktikan cintaku padamu, aku bersedia pergi ke San. Dulu aku merasa diriku penuh dengan kecerdikan. Sampai gue mendengar suara sistem, baru menyadari, jika tidak mengikuti perintah sistem, kamu mati. Sejak jatuh cinta, pikiranku hanya kamu. Jangan celaka, aku tak peduli apakah aku jadi raja atau tidak. Aku juga tak peduli apakah aku adalah putra mahkota. Aku hanya berharap kamu tidak mengalami kejadian buruk. Bisa tidak kamu beritahu aku, tempat modern itu sebenarnya seperti apa? Itu tempat yang bagus. Semua orang hidup damai berkecukupan di sana.
Tapi aku tak ingin kembali. Mengapa? Karena ibuku, setelah mengetahui kebenaran, dia tidak tahan dan bunuh diri di depan mataku. Semuanya sudah berlalu. Aku ada di sisimu. Di dunia itu aku sudah tak punya keluarga. Pada awalnya aku tak ingin menjalankan misi. Karena tak ada yang peduli hidup matiku. Bisa tahan sehari. Tapi Weiji, beruntung itu kamu. Kamu membuatku yakin masih ada yang peduli. Membuatku rasakan. Saya punya keluarga. Takkan sendiri. Hormat ayah, yang mulia. Tanpa perlu formalitas. Saya datang kali ini untuk memperlihatkan kepada ayah raja hasil inovasi saya berupa semen. Apa? Semen? Semen sangat luar biasa. Permukaan jalan yang dibuat dengan semen sekeras batu dapat digunakan hingga belasan tahun. Batu bata yang terbuat dari semen ini memang sangat kokoh. Luar biasa bahwa dunia memiliki sesuatu yang begitu ajaib. Jair, dari mana kamu mendapatkannya? Ingin menemukannya dari manuskrip kuno. Lalu saya mencoba menyelidikinya. Setelah menguji selama lebih dari sebulan, akhirnya berhasil dibuat. Semen ini kamu yang menemukannya. Apa kegunaannya? Benar, semen ini tidak hanya dapat digunakan untuk memperbaiki jalan, tetapi juga membangun rumah. Rumah bangun dengan semen cepat. Baik, tak lama. Apakah bata semen ini benar-benar sehebat yang kamu katakan? Itulah pencapaian abadi. Saya sudah mengirim orang memperbaiki jalan semen. Setelah jalan, jadi ayah raja akan mengetahui bahwa saya tidak berbohong. Apa ini? Yang merah adalah ubi merah, yang kuning adalah kentang. Keduanya bisa dijadikan makanan pokok dan sangat mengenyangkan. Tidak hanya mengenyangkan, rasanya juga enak. Dari mana asal benda ini? Apakah hasil panen per hektar tinggi? Benda ini dibawa kembali dari luar negeri oleh saya. Hasil panen kentang 1.500 sampai 2.500 kilogram. UBI 2,500 到4,500千克。 Mendekati 5.000 kilogram? Apakah itu benar? Perempuan jujur, tak berani menipu Anda. Baik. Semua berkat mata tajam Qing Yin. Dalam mengenali bakat, kelak semua rakyat Dajing akan cukup makan. Rakyat menyebut Qing Yin sebagai berkah bagi Dajing. Baik, aku akan memberimu hadiah yang besar. Apa hadiah yang kau inginkan? Apakah emas, permata, atau kemewahan? Perempuan tidak menginginkan kemuliaan, hanya mengharapkan satu pasangan seumur hidup. Baik, aku akan mengatur pernikahanmu dengan putra mahkota. Pilih hari baik untuk menikah. Terima kasih, Ayah Kaisar. Terima kasih, Yang Mulia. Dulu dirimu sedikit kurang cocok, tapi sekarang kau memang layak bertemu orang tuaku. Lalu, apakah ibumu akan menyukaiku? Tentu saja. Bagaimana mungkin ibuku tidak menyukai orang yang kupilih? Yang Mulia, Anda juga cukup baik. Selain itu, berkat Anda, ibuku akhirnya bisa bercerai dari ayah kandung yang buruk itu. Hati! Hati! Kemarin kamu berhasil kabur, tapi hari ini aku akan membunuhmu. Sungguh sombong ucapannya. Berkali-kali mencoba membunuh putra mahkota. Putra mahkota, kamu itu putra mahkota apa? Lalu tebak, bagaimana aku selalu lolos dari pengejaranmu? Oh, begitu rupanya. Aku tidak menemukannya. Jadi selama ini kamu ada di bawah hidungku. Di sini aku sudah memasang perangkap sempurna. Begitu aku beri perintah, kalian akan dihujani panah hingga mati di tempat. Lepaskan panah dengan penuh kecepatan dan ketepatan. Pastikan panah tersebut mencapai sasaran dengan baik. Aku bilang, lepaskan panah! Sudah lama aku menanti hari ini. Meski aku mengirim begitu banyak orang.
tetap tidak bisa menemukan Wei Yi. Di mana dia sembunyi? Aku tanya sistem. Dan sistem bilang, dia bersembunyi di dalam istana. Dia ada di istana. Tidak mungkin. Kalau begitu, pancing ular keluar dari sarangnya. Ini tidak mungkin! Aku adalah putra mahkota! Akulah putra mahkota! Mulia, semua pendukung Wei Yi di istana telah dibersihkan. Ada yang diberhentikan. Ada yang dicabut gelarnya. Dan ada yang dihukum mati. Apa reaksi Ayahanda? Yang Mulia Tiang Dayung pergi ke penjara istana untuk bertemu Wei Yi, si penjahat. Baik, aku mengerti. Pergilah. Ayahanda Kaisar bahkan menyembunyikan Wei Yi di dalam istana. Bukti percobaan pembunuhan jelas. Dia tetap diam-diam temu Wei Yi. Wei Ji, saat kekacauan Seliriang, Kaisar mengirim pangeran ketiga keluar istana dan membesarkannya dengan identitas baru di dekatnya. Jelas Kaisar masih terobsesi dengan Seliriang dan melindungi Wei Yi. Ayahanda Kaisar telah menipu aku dan Ibu Suri. Selama bertahun-tahun, Ayahanda Kaisar mendidik aku dengan baik. Tidak pernah bersikap keras. Bahkan tidak memaksaku untuk menikah. Ternyata, semua ini karena dia lebih mencintai Wei Yi. Bagaimanapun juga, bukti kali ini tidak bisa disangkal. Wei Yi harus mati. Ayahanda jangan salah lagi. Aku masuk istana untuk lihat Ayahanda. Jangan pergi! Ibu Ratu! Mengapa kau melakukan ini? Ini adalah utangmu padaku. Kecuali Wei Ji. Anak-anakku semuanya telah dibunuh oleh wanita itu. Namun kau tetap saja berkali-kali membiarkan anaknya pergi. Izinkan dia berkomplot untuk memberontak dan ambil Ia ingin merebut putra mahkota anakku. Kau sudah tahu semuanya. Sebenarnya siapa yang memberitahumu dengan jelas? Ternyata semuanya benar. Bagaimana kau tega jumpa anak-anakku di bawah sana? Sanyang, kau benar-benar begitu kejam. Waktu itu, aku hanya bisa menyaksikan Yang Zhao membunuh anak-anakku satu persatu. Kemudian, kau dipaksa menteri bunuh Yang Zhao. Saat itu aku merasa lega. Akhirnya, bisa membalas dendam anakku. Namun, kau kemudian malah membesarkan anak-anaknya. Ini adalah anakku. Aku melindungi anakku sendiri. Ada yang salah. Maka aku akan menyatukan kembali keluargamu. Ibunda. Balas dendam untuk anak adalah tanggung jawab seorang ibu, bukan milikmu. Kamu adalah satu-satunya anak ibu yang masih hidup. Ibu ingin kamu hidup menjadi pemimpin yang bijaksana, hidup bahagia bersama Qingyan. Mengerti? Ibunda. Satu bulan. Kemudian, sakit? Tidak. Agak pegal. Tapi, jika dipijat, akan sembuh. Selamat kepada pemilik. Tugas sistem strategi. Tingkat cinta tokoh utama telah mencapai 100. Strategi berhasil. Jalur kembali ke modern telah dibuka. Tugas sistem strategi. Sistem, saya tidak akan kembali. Sistem akan segera rusak. Sistem sedang rusak. Apakah itu tidak akan kembali lagi? Saya pikir Yang Mulia ingin itu tetap ada. Saya akan menghargainya. Karena itu, kita memiliki hari ini.
Permaisuri, momen malam ini sangat berharga.